منه ولا نعم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم أغننا بالعلم amin. Mudah-mudahan yang bilang amin jadi orang kaya. Karena kuat aminnya dah. Allahumma aghnina bil ilmi amin wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana amin Allah ya wasi'al اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وذريته وقرابته أجمعين اللهم اغفir lana dzunubana. Moga semua kita yang hadir senantiasa dapat ampunan dosa, terutama yang dihaulkan yakni almarhum Bapak Saidi bin Semin. Mudah-mudahan almarhum senantiasa dan semua almarhumin almarhumat yang disebut maupun yang kagak senantiasa Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima segala amal baiknya, dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan kita yang masih hidup, mudah-mudahan di sisa umur kita, hidup kita makin barokah. Wayanya ajal nyampe, wasilah ini majlis ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Yang sakit moga pada sehat, yang rezekinya sulit moga pada lancar, yang urusannya susah Allah kasih mudah, yang hajat sampai di malam belum dikabul moga segera diijabah, yang utangnya banyak yang sedih ya Pak ya, mudah-mudahan pulang dari sini utangnya tambah lunas, tambah impas, amin ya robbal. Saya izin berdiri ya Bib ya, maafin saya duduk main nih, pengen berdiri aja dah, ngantuk saya lama-lama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah asyhadu an la ilaha illallah tajdidul iman. Ayo bareng-bareng asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Atau kama qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Qulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Ya ilahi anta maksudi
wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Mudah-mudahan semua kita yang hadir ya Allah kasih kami hati yang lapang. Moga urusan kami dunia akhirat dikasih mudah dan gampang. Jadikan kami golongan orang-orang yang hidup bahagia dan senang. Syukur-syukur sebelum mati kami bisa ngelunasin. Amin ya robbal. Ngomong belo, berempat minggir sebelah sono. Gua nggak konsen ngatin lu dari tadi ngongkok we. Minggir sebelah sono. Dari tadi ngongkok we, aki-aki aja pada diem. Yang saya hormati dan saya muliakan kepada tuan guru kita, para tokoh-tokoh masyarakat kita, para habaib, para kiai dan semuanya, dan juga aparatur pemerintah baik TNI, Polri maupun sipil dan semua yang hadir. Wabil khusus salam ta'zim dan hormat saya kepada Al-Habib Ahmad Abdullah bin Hasan Al-Attas, mata'ala Allah bituli hayati wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darain. Al-Habib Faris Al-Attas, Al-Habib Faris Al-Attas beserta semua para habaib yang lainnya kita doain selalu sehat panjang umur. Mata'ala Allah bituli hayati wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darain. Amin. Al-Mukarram Bapak RW kita dan Pak RT kita yang begitu luar biasa beserta semua jamaahnya, terkhusus juga salam takzim kepada Bapak Vicky Alan selaku dari Polri kita, kemudian Bapak Tahiyat dari TNI Angkatan Darat, dan juga bapak-bapak yang lainnya. Juga yang saya hormati kepada Bapak Zainal Abidin selaku Sohibul Bait, dan yang tadi menyampaikan sambutan Al-Mukarram yakni Bang Ustadz Nasrullah yang sering ada di Indosiar. Ya, mudah-mudahan semuanya pada sehat panjang umur dan tambah berkah. Terutama salam ta'zim dan hormat saya buat keluarga besar almarhum Bapak Saidi bin Semit. Mudah-mudahan keluarga almarhum insya Allah makin barokah, dan almarhum yang kita haulin ini malam insya Allah Allah ampunin dosa-dosanya, Allah terima segala amal baiknya, dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya robbal. Pantesan dari tadi dingin banget, ada kipas di belakang saya. Mohon maaf Pak, saya lagi shock kemarin ketiban kipas saya. Kipas AC dipajang buat kipas angin, copot ketiban baju saya sobek. Baju sobek, gamis sobek, kos kutang dalam sobek. Alhamdulillah kulitnya kagak sobek Bang. Ini bukannya sombong, ngasih tahu doang ya. Ya mudah-mudahan ini kagak copotin ini kipas. Yang saya hormati mudah-mudahan Sohibul Bait yang hadir dan semuanya yang tidak hadir. Saya yakin semua kita yang hadir di sini pada sehat dari muka-mukanya. Insya Allah nggak ada bala, nggak ada wabah, nggak ada penyakit. Yang ada berkah, dan ntar belum pulang dapat berkat. Giliran berkat aminnya rada nyengir. Amin ya robbal. Salam takzim dan hormat saya juga buat adik-adik tim hadrah dari Pulau Kendal yang begitu istiqomah. Mudah-mudahan mereka semua jadi anak yang soleh dan jadi anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya, anak yang berbakti kepada ayah bundanya, berguna bagi agama nusa bangsanya. Kita bersyukur sama Allah malam ini kita bisa haul. Yuk bareng-bareng kita ngucap alhamdulillah. Di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 yang katanya zonanya udah pada merah semua, mudah-mudahan ya Allah yang hadir pada sehat. Tangannya diangkat, bilang amin. Allahumma dfa'annal ghala wal waba wal bala wal fahsya wal munkar wal bagh wal corona wasuyuf al mukhtalifah والشدائد والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا الرحمن يا دافع البلاء يا الرحيم يا دافع البلاء يا أرحم الراحمين آمين يا رب. Siapa orang yang baca doa ini sehari sekali aja, insya Allah sehari itu dia dilindungi sama Allah. Maka tiap hari jangan pernah copotin tuh doa yang tadi Pak, biar kita dilindungi sama Allah. Sebab yang namanya virus corona dibilang kagak ya ada, dibilang ada yang nggak tahu dah. Betul Pak, betul. Tugas kita
remehin jangan, takut berlebihan juga jangan. Takut banget sampai nggak keluar rumah juga jangan. Di rumah baik bininya, lakinya, anaknya, nggak boleh lakinya gojek keluar rumah nyari duit. Jangan bang, terkena corona. Kita kumpul di rumah biar bebas corona. Akhirnya mati bukan kena corona, mati sekeluarga kelaparan. Betul pak, betul. Kita doa sama Allah, takut banget ya jangan, berani banget juga nantangin ya jangan. Boya virus ini memang ada, betul pak, betul. Tugas kita cuma satu, yakni pertama doa. Yang kedua ikhtiar. Alhamdulillah haul ini semuanya pada ikhtiar sehat. Saya lihat semuanya pada jaga jarak tuh, tangannya pakai kopong. Alhamdulillah jarak semua dipakai, masker juga dipakai. Alhamdulillah. Makanya tadi kalau kata Bang Nasrullah, ikan sepat, ikan gabus. Ceramah saya insya Allah lebih cepat, lebih. Ini bener bu, setuju nih. Ya mudah-mudahan lebih cepat, lebih. Dimbeng apa nih? Ya mudah-mudahan semuanya sehat, amin. Karena udah ngomongin soal haul, saya yakin singkat saja. Selain syukur nikmat, salawat salam kepada junjungan termulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan bijahi Sayyidina Muhammad kita salawat, Allah kasih kita sehat. Bijahi Sayyidina Muhammad dengan salawat, Allah beri kita selamat. Bijahi Sayyidina Muhammad, kedatangan para habaib zuriyah Nabi Muhammad, insya Allah majelis ini jadi berkah. Majelis ini jadi berkah. Majelis ini jadi berkah. Terhindar bala dan wabah. Dan insya Allah pulang dari sini Allah akan siapkan rahmat, ampunan dan ridhonya buat kita semua. Kita ini pendosa, berangkat dari rumah bawa dosa. Kita zikir, kita sholawat, kita baca yasin, kita tahtim Quran, kita baca istighfar. Insya Allah dengan doa maulid, dengan doa haul, dengan zikir, ya Rabb, berangkat dari rumah bawa dosa, pulang dari sini insya Allah bukan cuma almarhum yang Allah ampuni dosa-dosanya, kita juga yang masih hidup di sisa umur kita Allah berkahi kita semua. Amin. Amin apa yang kuatan? Amin. Lebih semangat lagi aminnya. Amin. Ayo sekali lagi amin. Amin. Ini romananya ketiga emosi aminnya nih. Amin ya robbal. To the point, kita sekarang materinya tentang haul. Ini adik-adik tong yang kecil yang tadi saya omelin. Haul itu apa tong artinya? Nggak tahu. Haul menurut bocah besek. Betul nggak betul? Sebab kalau haul pasti pulangnya bawa apa tong? Tuh kan, dia kompak ngomong besek pak. Ya betul, jangan disalahin. Besek itu artinya berkat. Berkat cuma diganti tehnya doang. Berkah, berkat. Betul pak, betul pak. Apa bedanya bu berkah sama berkat? Ditanya, apa bedanya berkah sama berkat? Ini pada melongo mobil dalam obat haul perlu berkat gak paham. Berkah itu al-barokah hiya ziyadatul khair. Yang dikatakan berkah adalah bertambahnya kebaikan, dan kebaikan yang bertambah itu adalah berkah. Orang umurnya berkah berarti makin panjang umurnya, makin tambah kebaikannya. Orang ilmunya berkah, dia makin sering kasih ilmu ke orang lain, makin berkah ilmunya. Orang hartanya berkah, makin banyak hartanya, makin dermawan hidupnya. Itu namanya berkah. You understand? Ya udah kalau Deis berarti ceramah kelar nih man. Ya mudah-mudahan semuanya yang hadir di sini pada berkah. Amin. Kiai Haji Nur Ali Allah yarham di radio At-Taqwa, beliau pernah ceramah. Apa kata beliau Kiai Haji Nur Ali? Syarat orang bisa mati husnul khotimah, salah satunya adalah hidupnya barokah. Sebab orang yang berkah kebaikannya nambah. Orang yang berkah Allah ampuni dosa-dosanya. Orang yang berkah terus ditambahkan ziyadatul khair, ziyadatul khair, ziyadatul khair. Ketika ziyadatul khair bertambah terus kebaikan, maka orang ini matinya husnul khotimah. Mudah-mudahan yang hadir husnul khotimah. Yang hadir husnul khotimah. Jangan sampai kita apa mohon maaf lahir batin. Ini ngapa sih miknya geradat baik. Minjem mic yang satu lagi Pak RW, ada nggak satu lagi? Ada lagi ada. Ketika orang matinya husnul khotimah, ketika orang ada mati su'ul khotimah, ya Allah makasih. Cek. Ada ciri-ciri orang mati husnul khotimah. Ada ciri-ciri orang mati su'ul khotimah. Kalau dari mukanya nih kayaknya husnul khotimah semua nih.
Ini mohon maaf ya Pak ya, saya kan kalau udah ngomongin haula tuh the point, kita ngomongin mati aja udah ya, jangan ngomongin yang lain ya. Ini kita ngomongin mati aja nih ya. Kalau saya ceramah tentang pernikahan, alhamdulillah saya udah nikah, enak saya ceramahnya. Kalau saya ceramah tentang haji, alhamdulillah saya juga udah berangkat haji. Kalau saya disuruh ceramah tentang apa, mau jadi guru, saya juga guru. Tapi kalau sudah ceramah tentang kematian, saya juga belum ngerasain apa, mati. Tapi saya pernah lihat orang mati. Bapak-bapak pernah lihat orang mati? Macam-macam nggak modelnya. Maaf ya Pak, intinya kematian itu adalah suatu hal yang pasti. Siapapun kita, kayakah kita, miskinkah kita, cakepkah kita, kalau sudah ajal tiba, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti bakal ngerasain yang namanya apa ya? Mati. Tuh ada yang semangat buat mati. Ya Allah, yang semangat buat mati umurnya panjang, amin. Walaupun rambutnya saya lihat kalau ngaji udah berubah nih. Insya Allah masih panjang, amin. Orang mati jalannya cuma dua. Kalau nggak dia mati husnul khotimah, dia mati su'ul khotimah. Nggak ada orang mati tengah-tengah. Husnul khotimah kagak, su'ul khotimah kagak. Yang pasti dua jalan ini. Kalau nggak husnul khotimah, su'ul khotimah. Mohon maaf ya Pak ya, sedikit saya bercerita pengalaman pribadi aja. Dulu saya pernah tugas di rumah sakit X, hampir 6 tahun. Setiap ada orang sakaratul maut, saya dipanggil suruh nalkinin, suruh bantuin, suruh apa itu, dampingin di ruang ICU. Dulu mah kan belum ada corona, bebas kita masuk. Betul apa betul? Pas kita lihat Pak, orang sakaratul maut, adik-adik, macam-macam toh modelnya. Ada orang yang matinya, maaf, keluar air mata, nangis kayak orang apa? Sedih. Ada orang yang sakaratul mautnya, lidahnya menjulur keluar, entar masuk, entar keluar. Ini bukan cuma cerita Indosiar loh Pak. Emang beneran ada orang mati, lidahnya menjulur keluar dan entar masuk ke dalam. Kemudian ada lagi orang yang matanya melotot, nengok kiri, nengok kanan. Ada lagi orang yang mati gampang banget Pak, cuman dibilangin di kupingnya la ilaha illallah, mulutnya ngucap, ngikutin kita Muhammadur Rasulullah. Pas sudah ngorok di tenggorokan itu, ruhnya udah nyampe, kedengeran kayak kepok dipotong, prok, langsung meninggal. Ada lagi yang sehari semalam kagak mati-mati, mulai dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore itu kagak mati-mati. Saya lagi so tahu aja, saya tanya ini ngapa? Almarhumah belum mati juga, saya panggil almarhumah, marah dia keluarganya. Pak Ustadz, emak saya belum mati, dibilang almarhumah, emak ente udah mati. Yang membuat kagak mati-mati cuma satu, jujur, emak ente pernah masang apa dalam hidupnya? Ngaku dia, ternyata suaminya jujur, istrinya pernah masang apa Pak? Masang apa Pak? Orang sini paham semua ternyata. Karena jin itu sukunya banyak, lebih dari 300 suku. Salah satu suku jin ada namanya suku Talu, yang dipakai paranormal buat ngapain? Neluh. Kan banyak orang yang perut pada buncit. Ini jangan lihat perut saya Pak, ini bukan itu ini. Ini mah cacingan, ini kenyangan. Ada lagi suku Suksuk. Apa itu suku Suksuk? Suku ini dipakai oleh paranormal buat orang masang apa? Susuk. Ini yang bikin orang mati susah ketika sakaratul maut. Makanya saya bilang, hidup ini mah manusiawi, pengen husnul khotimah, teruslah kita bersandar hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tempat nyandar kita hanya Allah, memohon kita kepada Allah, menyembah kita hanya kepada Allah. Kalaupun kita nggak punya duit, mintanya sama siapa Pak? Minta sama siapa? Bapak. Ya Allah, yang jujur banget Bapak. Kalau kita sudah ngaku Allah tempat kita bersandar, Allah tempat kita bersujud, Allah tempat kita meminta, maka satu permohonan yang paling luar biasa yang kita minta sama Allah, ya Allah matikan kami dalam keadaan husnul khotimah, itulah hari raya yang sesungguhnya. Betul betul. Ini banyak orang Pak, mohon maaf ya, jangan nyangka tuh maaf orang rumahnya mewah, megah, di garasi rumah ada Pajero, ada Fortuner, ada teroris, apa ada terios. Itu bukan, belum tentu orang itu berkah. Berkah itu bukan diukur dari harta, betul? Berkah itu bukan diukur dari tampan rupawan kita, betul? Berkah itu bagaimana
ketika kita menjaga diri kita istiqomah dalam hidup kita, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Apapun profesi kita, mau kita pekerja, mau kita pedagang, mau kita karyawan, mau kita TNI, mau kita Polri, mau kita guru, mau kita presiden, mau kita rakyat, tujuan kita cuma satu, innamal a'malu binniyat. Kalau niat kita lurus, istiqomah, insya Allah itu jadi ibadah, wa berkah, mati husnul khotimah. You understand? You understand? Ada orang di masjid itu niatnya Pak tergantung lagi. Ada orang di pasar niatnya tergantung lagi. Berapa banyak orang yang beramal dengan amalan dunia, kelihatannya dia nyari duit buat kepentingan duniawi. Oleh karena bihusnin niyah, bagusnya niat, amalan itu berubah jadi amalan akhirat. Misalnya bapak ngojek cari nafkah buat apa ya? Anak bini kasih yang halal-halal aja, sampai capek, lelah, letih, lesuh, encok, pegelinu, rematik. Mudah-mudahan nggak kena corona. Amin apa Pak? Amin. Maka di saat bapak niatnya ikhlas karena Allah, maka berubah amalan dunia berubah menjadi amalan apa? Akhirat. Berapa banyak orang beramalan akhirat, amalan-amalan akhirat, oleh karena bisu'in niyah, buruknya niat, amalan akhirat berubah jadi amalan dunia, oleh karena bisu'in niyah, buruknya niat. Bapak sholat itu amalan akhirat bukan? Sholat Pak, sholat akhirat bukan. Tapi kalau sholatnya niatnya pengen dipuji orang, pengen disanjung orang, pengen dikata orang inilah orang soleh, maka sholat berubah jadi amalan dunia, nggak ada pahalanya oleh karena buruknya niat. Paham semuanya Pak? Jadi kita kemarin ini niatnya apa? Insya Allah yang pertama kata Ibnu Hajar al Asqalani, ikhlas bil ibadah. Salah satu syarat mati husnul khotimah harus ikhlas niatnya untuk ibadah. Ngomong-ngomong pada ngantuk ini? Masih semangat? Ini melongo lapar apa pengen pulang nih Pak? Masih semangat? Ya, mudah-mudahan yang hadir di sini semuanya orang-orang ikhlas nih, amin. Jujur aja nih Pak RW, Pak RT, Pak Ustadz semuanya, kalau udah ngomongin wayangnya di musim sakit semuanya pada meriang ini. Betul Pak, betul? Emang wayangnya kalau udah pancaroba, ntar panas, ntar hujan, ntar panas, emang musim penyakit. Bapak Ibu jangan pada di otaknya itu kepikiran nih corona. Jangan mikirin corona. Insya Allah itu cuma panas biasa, amin. Dulu juga sebelum ada corona, kalau udah musim panas, ntar hujan, banyak banget yang sakit. Iya Pak ya. Jangan kepikiran sudah panas ya corona. Jangan begitu pikirannya. Pikiran apa? Sehat, amin. Ini jujur Pak, saya lagi meriang ini. Berangkat dari rumah saya lagi meriang, gak enak badan. Saya semangat karena Allah. Mudah-mudahan setelah saya berangkat saya sehat. Saya datang kemari niat jamaah kayak gini, yang tadinya meriang, makin meriang. Ya mudah-mudahan makin sehat nih, amin. Ya Robbal. Masya Allah, gak ada ruginya kita. Yang pertama ikhlas ibadah. Yang kedua pengen mati husnul khotimah, silaturahimi. Pengen panjang umur, murah rezeki, jangan bosan sambung tali silaturahim. Kayak begini kan enak Pak, kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Enak nggak tadi kita mahal kiam sama habaib, berdiri bareng-bareng, duduk juga bareng-bareng, ntar makan juga besek, nenteng bareng-bareng. Betul Pak, betul? Kue juga tuh, makanya sambil saya ceramah itu makanan tolong dimakan Pak, jangan diliatin guys. Itu makanan dimakan, itu kotak dimakan, kotak dimakan itu. Sambil saya ceramah itu kotaknya dimakan, ada isinya ada. Kan sambil makan sambil dengerin ceramah enak nggak Pak? Enak. Bapak puas, yang ceramah lemas. Ya insya Allah sehat semuanya, amin. Ya Allah, indah hari ini kita Pak. Silaturahim gak ada ruginya. Yang ada silaturahim bikin kita sehat, panjang umur, murah rezeki. Sebelum mati insya Allah berangkat haji, pulang haji baru astagfirullah. Ya mudah-mudahan pulang haji masih panjang Kang umur loh. Mati bayi masih kecil. Ya mudah-mudahan sehat semuanya, amin. Man ahabba an yubsatulahu fi rizkihi wa ayyun salahu fi asarihi wal yasil rahimahu. Ingin panjang umur, murah rezeki, sambung tali silaturahim. Mohon maaf Pak, kemarin ada orang mati dalam keadaan sujud di musola dekat rumah saya, Salman Al Farisi. Itu orang meninggal dalam keadaan sujud sholat isya di rakaat kedua. Kalau biasanya kita lihat orang meninggal sujud hanya di medsos, ini beneran ada Pak.
Itu si bapak nggak terkenal, bukan ustadz, bukan kiai, bukan habaib, bukan guru. Dia bukan ulama, orang biasa, tapi biidnillah wa bi'unillah, qadarullah, takdir Allah, meninggal dalam keadaan sujud lagi sholat. Kira-kira itu tanda orang baik atau bukan, Pak? Min alil khair kagak tuh? Khair kagak tuh? Khair kagak tuh? Nih lagi ngaji begini nih, lagi ngaji dengerin ceramah, mati, khair nggak nih? Mau? Oh enggak romananya. Ya Allah, si bapak ini maaf lahir batin Pak, nggak terkenal. Orang kampung situ juga nggak ada yang kenal, jarang yang kenal. Orang biasa, tapi namanya diem-diem kayaknya udah terkenal di langit-langit Allah. Jadi artis di langit Pak. Itulah orang kalau nyari ridho Allah yang dia cari, jadi artis di langit, bukan artis di dunia. Di dunia mah jadi artis bentaran doang, betul? Orang bosen ada artis baru nonton. Iya Pak, iya. Jadi ustadz terkenal pun begitu modelnya Pak. Orang bosen ada ustadz baru lagi, betul? Itu kan betul. Artinya apa? Kalau sudah jadi artis, ridho Allah di langit-langitnya, maka amalan beliau si ahlil khair, diem-diem Pak, beliau ini bisa tergolong min ahlil khair. Punya amalannya sederhana, hampir 2 tahun lebih dia nggak pernah ninggalin maaf masjid. Dia sholat maghrib, isya kagak pulang, begitu Pak. Habis maghrib orang pada pulang, dia ngapain? Di musolah terus, zikir terus. Dia muter tasbih, baca Qur'annya belum lancar. Yang dia baca al-ikhlas, 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 al-ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Diputer terus tasbihnya dengan kulhu, al-ikhlas. Masya Allah, ajan isya langsung dia apa? Nungguin sama-sama sholat berjamaah, selesai isya jamaah baru pulang ke rumah. 2 tahun dia ngelakuin kayak gitu Pak. Ternyata dia gara-gara begitu meninggal dalam keadaan sujud. Jamaah, ini masih ada ini, masih semangat. Kalau meninggal dalam keadaan sujud enak nggak Pak? Kalau sujudnya di atas sejadah. Tapi kalau sujud di atas apa? Di atas apa? Ada orang Pak sujudnya di hotel. Nah itu kalau sujud di hotel kira-kira lagi sholat atau lagi jablay? Ya buta kompak amat ya. Na'udzubillahi min. Orang jangan dilihat sekarangnya. Kalau sekarang ada orang baik, jangan sombong. Karena nggak ada jaminan sampai mati kita baik terus. Kalau sekarang ada orang jahat pun kita jangan sok memponis ahli neraka itu orang tukang mabok, tukang judi, tukang zina, ini orang pasti neraka pun jangan kita ponis, belum tentu. Siapa tahu menjelang ajal dia bertobat kepada Allah, dia jadi orang baik, mati husnul khotimah, nyamos dan kita malu sama Allah. Betul Pak, betul? Paham gak nyamos ini orang sini? Makanya kita nggak boleh pandai melihat orang. Jangan melihat nih sorbannya putih, gamisnya putih, udah pasti orang baik. Belum tentu. Jangan-jangan yang ceramah nih dosanya lebih banyak daripada yang dengerin. Betul? Tuh kan betul. Astagfirullahaladzim. Ternyata betul ini Bu ya. Jangan-jangan yang ceramah dosanya sebergan daripada yang dengerin. Betul? Makin kuat baik betulnya romananya. Kita ini pendosa. Pulang dari sini kita nggak tahu siapa yang diampuni dosa-dosanya sama Allah. Maka tugas kita cuma satu, fastaghfiruh min dunubikum. Banyakin istighfar, ampuni dosa-dosa kita. Jangan pandai memponis orang. Jangan mentang-mentang kita orang baik, udah yakin banget bahwa kita adalah orang baik sampai akhir hayat jadi orang baik. Belum tentu, nggak ada yang jamin. Pun kita lihat orang suka maksiat, jangan kita bilang ini ahli maksiat, tempatnya nanti neraka. Belum tentu. Jangan-jangan pas tua dia pada tobat jadi orang baik. Betul Pak, betul? Banyak Pak orang-orang yang kelihatannya biasa-biasa aja, tahu-tahu aja matinya lagi sujud. Ternyata diem-diem dia punya amalan, ikhlas ibadahnya, senang silaturahim dalam hidupnya. Dan yang ketiga adalah birrul walidain, senang berbuat baik sama orang tuanya, keramatnya dia pegang. Hari ini Bapak Zainal Abidin beserta keluarga, dia lagi sayang sama orang tuanya, dia doain orang tuanya. Ini tandanya birrul walidain, berbuat baik sama orang tua. Tong, sayang nggak sama ibu? Sayang sama ibu? Ibu ngedenin ente, beranakin ente, upain dunia isinya yang dikasih ibu ente kagak kebales tong. Ente kasih dunia isinya, nema upah ngedenin saya mah waktu ngelahirin.
Saya kasih emak dunia isinya kagak kebalas. Bagaimana kagak emak ngeden keluar kita? Coba kita ngeden keluar emak. Betul apa betul? Betul apa betul? Maka kalau sekarang bocah sekarang apa pada bucin. Kalau pacaran sama ceweknya, sama cowoknya, ngomongnya yayang-yayang, sopan, santun, gila sama emaknya pada kasar. Betul apa betul? Kalau mau pacar ngomongnya yayang-yayang, pacaran ditanggul, kepaduk ceweknya. Ya Allah, ayang atoh, elok daya. Ayang atoh, elok. Awas hati-hati, dipegangin tangannya diusapin. Wah, ilaha illallah. Giran mana kepaduk, mak kotok ya mak. Astagfirullahaladzim. Ada yang begitu ada? Mana bocah bucin di sini? Saya yakin anak hadro mah nggak kayak gitu, Pak RW. Anak hadro nggak kayak gitu, paling beda dikit ya. Artinya apa? Allah berfirman kepada kita, udah dikasih tahu kita dalam ayatnya yang begitu indah. Yang pertama Allah ceritakan tentang bagaimana jerih payah capeknya emak bapak kita. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Dan telah kami wasiatkan manusia melalui ibu dan bapaknya, ibunya ngandung dalam keadaan lemah, melahirkan dalam keadaan lemah, nyusuin sampai 2 tahun, ngandung 9 bulan. Tong, ngandung 9 bulan, tanya emak ente capek nggak? Kalau nggak mau nanya, nggak mau dijawab, tanya sama bapak, Pak ngandung capek nggak? Tanya. Tuh kan kagak. Kata bapak-bapak ngandung kagak capek. Kalau kata mak, tuh kan lain dalam capek. Capek nggak bu ngandung bu? Apalagi 3 bulan, 4 bulan dikit-dikit. Niat laki pulang. Niat baju laki. Tapi aneh, giliran niat dompet laki kagak uwe. Betul apa betul? Ada nggak ibu-ibu yang ngidam di sini niat duit uwe? Kagak ada. Apalagi gepokan merah tertumpuk banyak. Kagak ada uwe itu mah. Betul apa betul? Artinya apa Bapak Ibu dirahmati Allah? Adik-adik sayang sama emak. Wahnan ala wahnin, capeknya di atas capek. Ngandung sampai 9 bulan, ngelahirin antara hidup dan mati. Masya Allah, ngeden itu dari jam 6 sampai jam 6 pagi, dari jam 6 malam kagak ketemu deh. Sampai sore ngeden juga. Saya tanya pembukaan berapa nih dok? Ini bapak istrinya baru pembukaan 3. Wow. Ternyata pembukaan 3 dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi itu baru 3. Saya tanya pembukaan ada berapa? Ada 10. Ya Allah, mending jangan dibuka-buka deh. Ya Allah, Masya Allah, capeknya luar biasa. Saya mau bantuin ngeden, ternyata bini mau ngeden keluar anak lah. Kita ngeden keluar apa pak? Jangan dijawab tuh, jorok amat. Ya Allah, apalagi anak saya kembar 3 ini pak. Mohon maaf ini bu ya, anak saya kembar 3, yang kedua kelas 5 sekarang. 3-3-nya alhamdulillah sehat walafiat, alhamdulillah. Anak saya yang kembar 3 lagi ngelahirin aja itu saya nggak tega bener pak. Ngedennya kayak apa sih, bantuin ngeden, ya Allah kagak bisa-bisa. Kayak apa coba? Wahnan ala wahnin. Maka baru terasa jadi orang tua luar biasa. Mudah-mudahan yang hadirnya orang-orang yang cinta sama bapaknya, yang cinta sama guru-gurunya, yang cinta sama mertuanya. Karena orang tua ada 3 macam, jangan dibeda-bedain. Pertama, orang tua yang lahirin gedein kita, orang tua yang nyekolahin kita, orang tua yang mendidik ilmu, berikan ilmu sama kita, guru kita. Itu guru juga orang tua, itu guru. Guru orang tua, tong. Guru orang tua, guru. Guru orang tua, motor guru lo kempesin. Nah, songong lo. Guru orang tua, betul apa betul? Mertua juga orang tua, jangan dibeda-bedain. Mertua daging 2 kilo, orang tua 2 kilo. Jangan orang tua 4 kilo, mertua 1,5 kilo. Emang apa 1,5 kilo lah orang tinggal di dewekan? Ya itu nggak apa-apa sih. Artinya keadilan kudu, seimbang kudu. Karena orang tua jangan dibeda-bedain, biar berkah dunia akhirat kita, keramat kita. Maka buat adik-adik, bapak ibu yang hadir, apa pesan Allah? Fala taqul lahuma uff, jangan ngomong sama orang tua. Fala taqul lahuma uff wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wakhfid lahuma janahal dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Sadaqallahul azim. Fala taqul lahuma uff, jangan ngomong orang tua. Aja kagak boleh, apalagi gentak-gentak. Wala tanharhuma, orang tua nggak boleh digentak. Wa qul lahuma qawlan karima, kalau ngomong orang tua bahasanya yang baik-baik, yang lembut-lembut.
Wahfid lahuma janahad dzulli minar rahmah. Kalau mau orang tua, merendah serendah-rendahnya di hadapan orang tua. Walau kita presiden, walau kita pejabat, walau kita menteri, walau kita gubernur, kalau dalam pengan di depan emak sama bapak kita, kita pura-pura jangan sampai merasa orang lebih tinggi daripada orang tua kita. Kalau kita nanti pinter, ilmu kita banyak, SPD, MPD, MA, doktor, profesor, kalau depan emak sama bapak, tetap kita adalah orang yang paling goblok di hadapan emak bapak kita. Jangan di depan emak udah goya-goyan mau ngeluarin hadis, emaknya dikeluarin hadis, bapaknya dikeluarin hadis, bapak PA nih pak, la ilaha illallah, ini bocah PA lagi nih pak. Adab kita sama orang tua, adab kita sama guru. Kalaupun nanti antum lebih pintar dari guru antum, tetap aja di depan guru antum pura-pura bodoh. Itu namanya murid yang baik akhlaknya. You understand? Yes. Ya berarti udah yes. Kalau udah jam 11 saya pikir cukup ceramah saya. Mudah-mudahan 3 hal ini dapat kita pakai nih. Amin. Ikhlas ibadah kita. Amin. Berbuat baik sama orang tua. Silaturahim tetap kita jaga. 3 hal ini mudah-mudahan modal pokok kita biar mati husnul khotimah. Terakhir dah sebagai penutup, anna yudhi'a umrohu bil maksiyah. Jangan habiskan umur banyak berbuat maksiat kepada Allah. Walaupun maksiat sekarang ada di mana-mana. Maksiat sekarang pak, dulu kita kalau maksiat nonton layar tancap kudu nungguin orang awinan dulu. Betul apa betul? Sekarang bocah pak nonton kagak pakai nyatin orang awinan. Dia bisa nonton di mana? Di HP. Emang gara-gara nih, maaf ini pak, mohon maaf ini pak, ini mudah-mudahan nih didengerin nih sama pejabat yang terkait. Walaupun corona semakin meningkat, please dah tahun ajaran baru mohon anak-anak bisa belajar tatap muka lagi deh sekarang. Mereka tatap muka cuman pakai masker, cuci tangan, jaga protokol kesehatan. Betul pak? Daripada daring bocah belajar sambil berbaring, ujung-ujungnya otaknya pada miring. Betul pak? Betul. Belajarnya setengah jam pakai HP. Sono udah bocah nggak kenal HP jadi kenal HP sekarang. Dulu udah kecil anak saya pak awalnya kenal HP gara-gara daring main HP mulu. Sekarang punya TikTok, punya TikTok, punya IG. Bocah pinter banget pakai diajarin bisa dewek gitu pak. Betul pak? Betul. Itu kagak diajarin bisa bocah, apalagi diwajibin megang HP. Ya belajar live Zoom meeting dari atas pakaian sekolah bawahnya kolor, kena gurunya digor-goroin. Padahal kalau baca taklimu taklim jelas orang kalau pengen ilmunya berkah belajar syaratnya harus muwajahah. Apa itu muwajahah? Lihat wajah gurunya, guru lihat wajah muridnya. Kalau guru lihat wajah muridnya, murid lihat wajah gurunya, dia mau paham mau kagak tuh bocah udah dapat sir keberkahan ilmu dari gurunya. Lah bagaimana mau pada berkah? 2 tahun pada belajar pakai HP. Lama-lama tuh bocah bukan makin bener, tapi makin apa? Makin PA. Betul apa betul? HP mulu HP. Sekarang bocah dikit-dikit HP, dikit-dikit mau tidur HP, bangun tidur HP, mau belajar HP, mau makan HP, habis makan HP, mau Astagfirullahaladzim. Bocah kebangetan PA-nya itu dah. Apa HP sekarang? Betul apa betul? Kemana be? Bocah kecil aja pak, umur 3 tahun 4 tahun udah ngerti megang HP. Ini besok lama-lama bocah pas beranak, wah mama HP. Nah, makin PA ada udah. Na'udzubillahi min. Maka ya Allah, ya Karim, ya Rahman, ya Rahim, mudah-mudahan corona segera diangkat. Kita doain pemerintah pak, biar sabar, biar kuat. Terus Pak RW, Pak RT, Pak Lurah, Pak Camat, Gubernur, Presiden kompak terus lawan corona. Takbir. Mudah-mudahan corona segera minggat. Amin. Amin. Kita tetap jaga protokol kesehatan, kita tetap jaga jarak, kita tetap jaga kesehatan. Saya yakin umat Islam sehat semua, apalagi di majelis-majelis taklim, karena mereka kalau udah ngaji, mereka udah cuci tangan dengan apa? Wudu. Betul. Ini sehat semua, ini udah wudu semua, ini udah sehat, ini udah kentut belum? Ya batal berarti. Tapi berangkat dari rumah saya yakin udah pada wudu semuanya. Wudu itu cuci tangan yang paling mujarab. Mohon maaf pak, kalau ada orang Islam yang dikit-dikit cuci tangan tapi wudu kagak, rugi. Rugi kalau cuma cuci tangan doang. Tapi yang bagus cuci tangan sambil apa pak? Wudu. Istinsya, bersihin reak dalam dada kita biar tuh virus corona keluar.
dalam lendiran-lendiran yang ada di paru-paru kita dengan kita masukin air ke hidung istinsya. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Kalaupun sudah banyak yang ikhtiar sehat tapi tetap kena corona, saya yakin mereka adalah orang-orang yang insya Allah yang matinya kena wabah, mereka adalah mati dalam keadaan syahid. Orang yang mati kena wabah itulah mati syahid, Pak. Mati syahid insya Allah bi ghairi hisab, tanpa dihisab, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab mati syahid ada dua, ada mati syahid dunia, ada mati syahid akhirat. Mati syahid dunia tetap dikafani, dimandiin, disolatin, dimandiin, dikafani, disolati, dikuburin biasa. Tapi kalau mati syahid akhirat itu boleh senjatanya juga, bajunya yang berumuran darah dikuburin tanpa dimandiin, plus semuanya, baju-bajunya, senjatanya, barang dikuburin semua. Itulah orang yang mati syahid bela agama Allah, seperti di Palestina dan tempat-tempat lain. Kalau syahid dunia seperti satu, kalau kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, mati syahid dunia salah satunya adalah karena wabah. Yang kedua mati karena melahirkan, mati beranak. Mati beranak itu syahid. Mati beranak syahid. Mati beranak. Tapi jangan diharapin, gue pengen punya anak lagi biar gue mati dalam beranak. Itu bukan syahid kalau diniatin, sangit. Ya mudah-mudahan semuanya syahid, amin. Mati sakit perut, syahid Pak. Mati dikerjain orang, dibunuh tanpa kelihatan dengan ilmu sihir, itu juga syahid. Jadi banyak banget mati syahid. Makanya orang Islam kebanyakan matinya syahid semua. Bapak nyari duitnya dagang, tahu-tahu dia lagi nyari duit, kecelakaan, meninggal, itu syahid. Mati kena kebentur, benda-benda keras, syahid. Mati kelep, tenggelam, syahid. Mati kebakar, syahid. Jangan dibilang nggak syahid, itu orang mati kebakar, syahid. Ada teman saya Pak Ustadz mati kebakar, cuma sembahyang kagak, sholat kagak, Ramadan siang-siang goreng nasi. Ini syahid kan ya Ustadz? Insya Allah urusan dia dan Allah deh, betul. Yang pasti salah satu ciri orang mati syahid kebakar. Mau kebakar? Mati kena wabah corona itu syahid. Mau kena corona? Ini rumahnya jadi mau syahid semua ini Pak. Ya mudah-mudahan kita semua mati dalam keadaan syahid. Allah berikan kita husnul khotimah dengan ikhlas ibadah, berbuat baik orang tua, dengan silaturahim dan jauhi maksiat. Maafin kalau ceramahnya kelamaan, mudah-mudahan singkat ini ada manfaatnya. Kita doain almarhum yang dihaulkan dan almarhumah, almarhumin, almarhumat semuanya. Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima segala amal baiknya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan warga Pulau Kendal sekitarnya semuanya sehat. Sehat, berkah, berkah, terhindar balak dan wabah. Dan kita doain almarhumin, almarhumat yang dihaulkan, terutama almarhum Bapak Saidi bin Bapak Smin. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima segala amal baiknya, kuburnya raudhah min riyadil jannah. Begitupun orang-orang tua kita semuanya, mudah-mudahan husnul khotimah kita yang masih ada sisa umur kita. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا ولوالدينا ولهم وللمؤمنين والمؤمنات آمين يا الله يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Mohon maaf atas khilaf salah dan kurang. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.